Pasukan Marseille, begitulah mereka dikenal, salah satu pasukan khusus bentukan Hindia Belanda yang berisikan orang-orang pribumi pada era penjajahan mereka di Nusantara, khususnya di Aceh. Salah satu keunggulan pasukan Marseille adalah mampu membaca medan area pertempuran, perang jarak dekat, hingga teknik bela diri yang sangat mumpuni. Keberadaan mereka seringkali menjadi masalah serta ancaman yang sangat serius terhadap para pejuang di tanah air. Pada video ini, kita akan membahas latar belakang dan sejarah awal pembentukan pasukan Marseille hingga peran mereka dalam Perang Aceh. Simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Fun Story dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video menarik lainnya. Perang Aceh adalah salah satu perang terpanjang dan terberat yang pernah dialami oleh Belanda dalam usaha mereka untuk menguasai wilayah Indonesia. Seperti yang diceritakan oleh Ibrahim Alfian dalam bukunya yang berjudul Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873-1912. Perang ini telah menghasilkan begitu banyak korban jiwa kepada kedua belah pihak. Ketika Belanda pertama kali menyatakan perang terhadap rakyat Aceh pada 1873, Belanda mengira mereka akan dengan mudah dapat menaklukkan wilayah Aceh. Namun kenyataannya, dari tahun 1873 hingga awal tahun 1880-an, Belanda telah memperoleh begitu banyak kerugian. Nilainya bahkan ditaksir mencapai 115 juta florin kala itu. Dalam kurun waktu tersebut, Belanda hanya mampu menguasai Kutaraja, wilayah keraton, dan sekitaran Masjid Raya Banda Aceh. Di sisi lain, bagi orang-orang Aceh, perlawanan ini dianggap sebagai jihad, di mana semangat juang untuk membela agama serta tanah airnya menjadi modal utama dalam merespon perlawanan mereka terhadap Belanda. Hal ini bisa dilihat dari catatan seorang mantan perwira Belanda yang pernah bertugas di Aceh, H.C. Zencraft, dalam bukunya dengan judul Aceh yang telah diterjemahkan oleh Abu Bakar, menyebutkan bahwa orang Aceh adalah salah satu lawan terberat yang pernah dihadapi oleh Belanda dan mereka mempunyai daya semangat juang yang sangat besar. Menurut Zencraft, mereka orang Aceh bahkan lebih siap mati daripada menyerah kepada Belanda. Faktor lain mengapa sulitnya Belanda menundukkan Aceh adalah sistem perlawanan yang diterapkan oleh para pejuang Aceh itu sendiri. Bisa dikatakan, sistem pergerakan yang digunakan oleh orang Aceh dalam melawan Belanda terkesan tidak terstruktur dan acap kali terlihat sporadis atau kini dikenal dengan konsep perang gerilya. Hal ini justru kian menyulitkan pihak Belanda karena arus perlawanan tumbuh secara menyeluruh. Perlawanan tidak hanya diinisiasi oleh kesultanan, tapi juga timbul dari kesadaran masyarakatnya, baik secara kelompok maupun individu, tidak berkonsep dan sulit untuk ditebak. Ditambah, para pejuang Aceh lebih mengenal medan areanya, sehingga pihak Belanda kian sulit menjangkau keberadaan mereka. Dalam upaya Belanda untuk menguasai sekaligus mengatasi strategi gerilya para pejuang Aceh, Belanda kemudian membentuk sebuah pasukan khusus yang disebut Korps Marechaussee Tuffut atau kini lebih dikenal dengan pasukan Marseille.
Pasukan ini dibentuk pada tahun 1890 dengan pemimpin pertamanya, Jenderal G.J. Noten. Pada buku The Dutch Colonial War in Aceh menyebutkan bahwa pembentukan Kop Marsose berawal dari ide seorang pribumi yang berasal dari Sumatera Barat. Dia adalah Muhammad Syarif yang saat itu menjabat sebagai kepala jaksa Belanda di Banda Aceh. Menurutnya, orang Aceh yang nekat dan tak kenal takut dalam berperang harus dilawan dengan tentara bermental serupa. Maka menurutnya, Marsose dinilai sebagai lawan yang seimbang. Keberadaan mereka digunakan sebagai pasukan tameng anti-gerilya, atau dengan kata lain, mereka direkrut sebagai pasukan tandingan untuk meladeni taktik para gerilyawan Aceh. Pasukan Marsose memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pasukan reguler tentara Belanda lainnya. Prajurit Marsose lebih mobile dan tidak bergantung pada daya suplai logistik atau angkutan militer. Mereka dapat bergerak cepat serta mampu menjangkau wilayah-wilayah yang luas dengan hanya membawa bekal seadanya. Mereka dapat beradaptasi dengan keadaan medan perang di Aceh seperti wilayah pegunungan, hutan, lembah, maupun desa-desa. Selanjutnya, pasukan Marsose juga sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat. Para pasukan bayaran ini lebih mengandalkan senjata tajam seperti kelewang atau badik daripada senjata api, sehingga pergerakan mereka cenderung lebih senyap dan mematikan. Serdadu Marsose adalah kebanggaan Belanda. Mereka adalah bawahan yang mumpuni. Pasukan Marsose berisikan orang-orang pribumi yang direkrut dari berbagai daerah seperti orang Ambon, Jawa, Maluku, juga beberapa orang Nias dan Timor. Pasukan Marsose memiliki ciri dengan seragam hijau serta tanda garis bengkok warna merah pada lengan, dan terdapat garis merah di leher mereka. Para personel pasukan Marsose merupakan anggota pilihan dari berbagai kesatuan Koninklijke Nederland Indisch Leger, atau kita mengenalnya Tentara Kenil. Pembentukan pertama korps ini terdiri dari satu divisi yang terbagi dalam 12 brigade yang masing-masingnya terdiri dari 20 orang serdadu Ambon dan Jawa di bawah pimpinan seorang sersan Eropa serta seorang kopral pribumi. Pasukan Marsose biasanya terdiri dari satu peleton yang beranggotakan 40 orang serta dipimpin seorang letnan Belanda. Secara keseluruhan, Kop Marsose terdiri dari 1.200-an orang prajurit. Tak hanya itu, di dalam Kop Marsose, Belanda kemudian membentuk lagi sebuah unit khusus yang bernama Kolone Macan. Unit pasukan khusus ini umumnya juga terdiri dari orang-orang pribumi seperti Ambon dan Manado. Mereka dipimpin oleh para perwira Eropa. Setiap anggotanya dipilih dari prajurit Marsose terbaik. Kolone Macan adalah bagian terkejam dari para pasukan Marsose. Mereka khusus dipersiapkan untuk terjun di front Aceh saja. Secara tampilan, tak berbeda jauh dari pasukan Marsose. Pakaian ciri khas mereka berwarna hijau kelabu. Dengan kerah bajunya terdapat 2 lambang jari berdarah serta pita merah di leher mereka. Meski bisa dikatakan antara keduanya tampak serupa, namun perbedaan mencolok ialah dari sistem kerjanya yang lebih kejam dari unit lainnya. Mereka menggunakan teknik pembersihan di setiap operasinya, sehingga pasukan ini dijuluki sebagai pembunuh berdarah dingin. Pada tahun 1904, pasukan ini sudah membantai sebanyak 2.500-an orang Gayo di Kampung Kutere, Badek, Cane Uken Tunggul, Penosan, Tampeng, Likat, dan Kutelengat Baru. Total di seluruh Aceh
ada sekitar 17.000 orang yang menjadi korban dari marsose. Pada masa Perang Aceh, keberadaan pasukan marsose berhasil memberikan dampak yang sangat signifikan dalam membantu Belanda menduduki wilayah Aceh. Mereka dapat dengan mudah menguasai daerah-daerah pedalaman yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pasukan reguler Belanda. Mereka juga dapat menemukan dan mengejar para pemimpin gerilya Aceh yang bersembunyi di berbagai tempat. Salah satu tokoh besar yang berhasil dikalahkan oleh pasukan marsose adalah Teku Umar. Ia adalah seorang ulama sekaligus pejuang Aceh yang sangat disegani. Ia bersama istrinya Jod Nyadin memimpin perlawanan gerilya melawan Belanda di daerah Aceh Barat, Aceh Besar, dan sekitarnya. Pada tahun 1899, aksi Teku Umar harus berakhir setelah ia gugur dalam pertempuran di Meulaboh akibat serangan mendadak para pasukan marsose. Gugurnya Teku Umar merupakan pukulan besar bagi perlawanan Aceh dan menjadi kemenangan besar bagi para pasukan Belanda. Dalam banyak catatan, marsose lebih berfokus melakukan tugasnya sebagai pasukan kontra gerilya di Aceh. Meskipun demikian, mereka juga kadangkali dipersiapkan di berbagai wilayah lain, seperti di Tanah Batak, Kepulauan Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi, walau dengan jumlah yang relatif lebih sedikit. Meski pasukan marsose terus beroperasi di Aceh hingga tahun 1904, namun pasukan ini tidak dibubarkan begitu saja. Mereka masih digunakan oleh pihak Belanda untuk menumpas perlawanan di berbagai daerah seperti di Sumatera Utara, Sulawesi, dan wilayah-wilayah lainnya. Pasukan marsose baru dibubarkan pada tahun 1942 ketika Jepang menginvasi Indonesia dan mengalahkan Belanda. Sepak terjang marsose pada zaman kolonial Belanda dalam menumpas perlawanan para pejuang di berbagai daerah di Nusantara, terutama di Aceh, menjadi sebuah catatan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Inilah aku yang suka belajar dari sejarah.